warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mereview tugas karya sastra anak berupa puisi, drama, dan cerita pendek. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Lailani Islami dengan NIM 2032488. Saya Egin Meliani Azhara dengan NIM 20324075. Saya Fiantika Yuni Rosayanti dengan NIM 20324064. Saya Geda Seraya dengan NIM 203-24190. Dan saya Abdul Haq dengan NIM 2032410. Saya akan membacakan sinopsis cerita pendek yang berjudul Angsa yang Bertelur Emas. Di suatu daerah terdapat suami istri yang kehidupannya itu tidak kaya, namun dia bahagia. Di kemudian hari, suami istri tersebut menemukan angsa yang bertelur emas. Kemudian, angsa tersebut dibawa ke rumah dan setiap harinya itu angsa itu mengeluarkan telur emas dan membuat suami istri itu kaya. Namun dengan ketamakannya, suami istri itu malah membunuh angsa tersebut sehingga tidak mengeluarkan emas lagi. Nah, jadi karya sastra ini termasuk dalam karya sastra anak karena memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada bahasanya itu sederhana dan mudah dipahami. Jadi bahasa yang digunakan itu ringkas atau sesuai untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu mudah memahami dalam isi ceritanya, tidak memiliki kesulitan. Yang kedua itu ceritanya itu pendek dan alurnya itu jelas. Jadi ceritanya itu mempunyai struktur yang mudah dipahami, seperti permulaan, kemudian konflik, dan memiliki penyelesaian. Yang ketiga, mengandung nilai moral. Nah, pengajaran yang dapat diambil itu tentang bahaya keutamaan disampaikan secara jelas selaras dengan tujuan sastra anak untuk membentuk akhlak. Yang keempat, watak binatang yang berperilaku seperti manusia ini adalah ciri khas dari fabel, salah satu genre yang sering digunakan dalam sastra anak. Dan yang kelima itu bersifat menghibur dan mendidik. Jadi cerita ini itu bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga menyampaikan pelajaran yang berharga. Selanjutnya, cerita anak ini yang berjudul Angsa yang Bertelur Emas ini memiliki kelebihan. Yang pertama, bahasanya itu mudah dipahami. Nah, cerita ini itu mengandung bahasa yang singkat dan sesuai dengan semua peringkat umur termasuk anak-anak. Yang kedua, itu mengandung pengajaran moral. Cerita ini jelas menyampaikan nilai murni, yaitu tentang akibat ketamakan, menjadikannya sesuai untuk pembentukan sasya. Yang ketiga, ceritanya itu menarik dan klasik. Cerita ini merupakan adaptasi dari kisah populer yang senantiasa relevan dan mudah dipahami pembaca. Dan yang keempat, struktur ceritanya itu teratur, bermula dengan mengenakan watak, kemudian perkembangan cerita, terus konflik, dan diakhiri dengan pengajaran yang jelas. Selain itu, cerita dari Angsa yang Bertelur Emas ini memiliki kelemahan. Yang pertama, plotnya itu agak klase atau dapat dijangka. Jadi cerita ini itu merupakan adaptasi dari kisah lama. Jadi kurang elemennya itu kurang kejutan untuk pembaca yang sudah biasa dengan cerita tersebut. Yang kedua, tidak ada unsur tempatan atau budaya setempat. Jadi cerita ini itu tidak menggambarkan budaya dan latar belakang tempat yang jelas. Jadi kurang penghayatan dalam budaya penempatannya. Dan yang ketiga itu, pembangunan wataknya itu kurang mendalam. Sebab watak petani dan istri tersebut itu digambarkan secara umum tanpa perincian karakter atau emosi yang lebih mendalam. Sekarang kami akan membacakan puisi yang berjudul Taman Bungaku, karya dari Ni Komang Juniati dari SDN Jungatan. Taman bungaku, bila aku pandang, hati pun senang, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan
pernah kau layu, karena aku kan bersedih selalu. Oh, angin dari segala rinduku, mampirlah ke tamanku, sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, jadi gambaran dari puisi ini menggambarkan tentang kecintaan seorang penyair tersebut kepada bunganya. Bunganya digambarkan itu indah dan juga menarik, serta menggambarkan kecintaan penyair terhadap bunganya. Taman tersebut itu digambarkan sangat indah dan menarik, membuat penyair itu merasa senang ketika memandang. Ya, penyair berharap agar bunga itu tidak layu, karena jika bunga itu layu maka penyair akan bersedih. Penyair juga berharap kepada angin untuk membawakan harumnya bunga itu ke seluruh penjuru. Nah, jadi dari keseluruhan puisi ini itu menggambarkan tentang kebanggaan penyair itu terhadap alam ciptaan Tuhan. Jadi puisi berjudul Taman Bungaku karya Niko Mangjunianti ini termasuk karya sastra karena yang pertama itu bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan itu sangat cocok untuk anak-anak karena tidak menggunakan diksi yang rumit. Yang kedua, tema yang dekat dengan dunia anak. Tema Taman Bunga itu Yang kedua, tema yang dekat dengan dunia anak. Tema Taman Bunga, keindahan dan perasaan senang saat melihat taman itu adalah hal yang akrab dengan pengalaman anak. Yang ketiga, nada ceria dan positif. Puisinya itu memberikan kesan gembira, penuh cinta terhadap alam dan mendorong kepekaan serta rasa syukur. Yang keempat, ditulis oleh anak. Berdasarkan puisi tersebut itu ditulis oleh SDN 5 Jungatan. Karya sastra anak tidak hanya yang dibuat untuk anak, tapi juga bisa oleh anak. Adapun kelebihan dan kelemahan, yang pertama kelebihan pada puisi Taman Bunga ini, bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk anak SD karena diksi yang digunakan itu mudah dan dimengerti. Yang kedua, tema yang diambil dekat dengan dunia anak yang mengangkat tema Taman Bunga yang sering dijumpai anak-anak di lingkungan sekolah ataupun rumah. Dan puisi ini mengandung nilai positif yang berisi pesan moral seperti cinta terhadap alam dan harapan agar taman tetap indah dan terawat. Selanjutnya ada kelemahan pada puisi Taman Bungaku. Yang pertama, pengulangan yang kurang efektif. Ada beberapa baris yang diulang dengan sedikit variasi tanpa menambah makna baru. Contohnya itu dalam kalimat Taman Bungaku diulang 2 kali tanpa pengembangan makna. Yang kedua, kurang dalam penggambaran emosi, perasaan si penulis bisa diperkuat lagi. Misalnya, bagaimana rasa sedih jika taman bunga itu layu. Selanjutnya, struktur kurang konsisten. Jumlah baris tiap bait itu tidak seragam, yang bisa mempengaruhi irama saat dibacakan. Dan saya akan menceritakan sinopsis dengan berjudul Keong Emas termasuk dalam sastra anak. Cerita Keong Emas berasal dari legenda rakyat Jawa tentang 2 saudari, yaitu Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Chandra Kirana adalah putri raja yang baik hati dan cantik, sedangkan Dewi Galuh adalah saudaranya yang iri hati. Suatu hari Chandra Kirana bertunangan dengan seorang pangeran yang bernama Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh yang cemburu bekerja sama
dengan seorang penyihir jahat untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Mereka menyihirnya menjadi seorang keong emas dan membuangnya ke laut. Keong emas itu terdampar ke sebuah desa nelayan dan ditemukan oleh seorang nenek-nenek yang baik hati. Tiap kali nenek itu pergi, keong emas berubah menjadi seorang gadis cantik yang memasak dan membersihkan rumah. Nenek itu penasaran dan suatu hari berpura-pura pergi, lalu memergoki keajaiban itu. Akhirnya Chandra Kirana mengungkapkan jati dirinya. Sementara itu, Pangeran Inukertapati terus mencari Chandra Kirana. Setelah melalui banyak rintangan, ia akhirnya menemukan kekasihnya yang telah dikutuk. Kutukan itu pun dipatahkan dengan cinta sejati, dan Chandra Kirana kembali menjadi manusia. Dewi Galuh dan penyihir dihukum, dan Chandra Kirana menikah dengan seorang pangeran. Alasan keong emas termasuk sastra anak. Cerita ini mengajarkan nilai-nilai penting seperti kebaikan hati, kesabaran, kejujuran, dan bahwa kebaikan dan mengalahkan kejahatan. Nilai-nilai yang sangat cocok untuk mendidik karakter anak. Dalam versi cerita rakyat atau dongeng, bahasa yang digunakan cenderung sederhana dan komunikatif, cocok untuk memahaman anak-anak. Karakternya mudah dikenali, tokoh baik versi tokoh jahat, dan alurnya linear, awal konflik, penyelesaian. Struktur ini ideal untuk sastra anak. Perubahan Chandra Kirana menjadi keong emas serta elemen bantuan dari makhluk magis menambah unsur imajinatif yang disenangi anak-anak. Banyak sastra anak Indonesia berasal dari cerita rakyat, dan keong emas adalah salah satu yang paling terkenal dan sering diceritakan ulang kepada anak-anak. Nah, dari drama tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, 1. Nilai moral yang kuat. Cerita ini mengajarkan nilai seperti kesabaran, kebaikan hati, dan bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Yang kedua, cerita rakyat yang populer dan mudah dipahami. Karena berasal dari cerita rakyat, alur ceritanya sudah dikenal luas dan mudah dicerna oleh penonton dari berbagai usia. Yang ketiga, unsur budaya yang kental. Drama ini memperkenalkan budaya Indonesia, terutama budaya Jawa seperti pakaian adat, bahasa, dan latar cerita. Yang keempat, visual dan kostum yang menarik. Dengan tokoh seperti putri, penyihir, dan keong ajaib, drama ini memberikan kesempatan untuk eksplorasi visual, efek panggung, dan kostum yang kreatif. Yang kelima, cocok untuk edukasi anak-anak. Kisah keong emas sering dipentaskan di sekolah karena mengandung pesan moral dan edukatif yang sangat baik. Kelemahan, 1. Alur cerita yang klasik dan terlalu sederhana. Karena sudah sangat dikenal dan sering diangkat, drama ini terasa membosankan atau tidak menantang lebih bagi penonton yang lebih dewasa. Yang kedua, karakterisasi kurang kompleks. Tokoh dalam cerita cenderung hitam putih. Ada yang sangat baik dan sangat jahat tanpa nuansa karakter yang mendalam. Yang ketiga, tergantung pada visual dan efek. Jika panggung dan produksi tidak cukup mendukung efek suara, kostum, dan pencahayaan, cerita bisa terasa datar dan kurang memukau. Yang keempat, kurang relevan dengan isu modern. Cerita rakyat seperti keong emas bisa terasa jauh dari konteks kehidupan masa kini jika tidak ada pembaharuan atau reinterpretasi. Yang kelima, potensi dramatis terbatas. Tidak seperti drama modern dengan konflik internal atau sosial yang kompleks.
Keong Mas lebih terpacu pada fantasi dan keajaiban, sehingga tidak terlalu menggugah emosi secara mendalam. Dari ketiga karya sastra tersebut sudah memenuhi syarat karya sastra anak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.